Pasangan berikutnya. Nama pria, Wang Zhicheng. nama wanita. Duan Xiaowan. Apakah Anda yakin ingin bersama? Nona, apakah Anda yakin ingin melepaskan 50 juta dalam harta bersama dari rekening pribadi Anda dan pergi tanpa apa-apa? Saya yakin. Dan apakah saya itu mendengar dengan benar? Itu 50 juta. Mengapa dia mau pergi tanpa apa-apa? Mungkin dia berselingkuh dan dipaksa pergi tanpa apa-apa. Kalau tidak, dia siapkan akan menolak uang. Edocha telah menikah dengan Xie Linzhou selama 3 tahun. Dan kami selalu saling mencintai. Alasan kami sampai pada titik ini memang karena seseorang berselingkuh. Tetapi orang yang berselingkuh adalah Xie Linzhou. Lingzhou, malam itu tak kau begitu ingin pada tubuhku. Mengapa kita tidak melakukannya di sini saja? Wai Wai, aku suka ini darimu. Seru, romantis. Xie Linzhou, selama bertahun-tahun, aku dengan rela menjadi ibu rumah tangga untukmu. Aku tak pernah menyangka kau akan terlibat dengan Shu Weiwei. Wai Wai, kita bisa bersenang-senang. Tetapi Nianchi sekarang merawat keluarga dengan sangat baik. Aku belum bisa menceraikannya, dan aku tidak bisa membiarkan Nianchi tahu. Oke? Lingzhou, aku mengerti. Jika tidak ada pertanyaan, silakan tanda tangani nama Anda di sini. Selama suami Anda menandatanganinya, Anda bisa datang untuk mengambil sertifikat perceraian dalam 7 hari. Nona Chu, kau menghabiskan begitu banyak usaha untuk menikahi Tuan Xie dan bahkan menyembunyikan identitasmu sebagai ahli waris terkaya. Bagaimana kau bisa berakhir pada titik ini hari ini? Ada apa denganmu? Kakiku terluka dan aku tak bisa menemukan jalan pulang. Jangan menangis, aku akan menggendongmu pulang. Ibu berkata dalam dongeng, ketika seorang putri menyelamatkan seorang pangeran, pangeran harus menikahinya sebagai balasannya. Jadi saya aku bakal menikahi nanti. Baik? Baik. Ketika aku dewasa, aku pasti akan menikahimu. Baik. Apa yang terjadi? Kami sudah menunggu begitu lama. Mengapa dia sendirian? Mengapa pengantin Shu Weiwei belum tiba? Aku dengar bahwa pengantin sepertinya telah kabur. Bagaimana keadaannya? Dia benar-benar kabur. Semuanya, pengantin Shu Weiwei telah kabur. Tetapi pernikahan ini harus berlanjut. Jika ada yang bersedia menikahiku, kau bisa langsung naik ke panggung. Akankah kau menikahiku di masa depan? Itu dia. Aku bersedia menikahimu. Sayang, aku tidak ingin makan camilan tengah malam. Aku ingin kamu. Setelah 3 tahun pernikahan, aku pikir aku telah menggerakkan hati Xie Linzhou. Tetapi hingga Shu Weiwei kembali, segalanya berubah. Wei Wei, ku sudah menikah sekarang. Mengapa kau datang menceraiku?
Linzhou, tolong demi aku, beri aku kesempatan lagi, baik? Dan apa gunanya mengatakan ini sekarang? Aku minta maaf. Akulah yang bersalah padamu pertama kali. Kau memperlakukan aku seperti ini, Aks. Dan aku pantas menerimanya. Wai Wai. Wai Wai. Dari saat itu, aku tahu bahwa aku harus pergi. Sejak Shu Weiwei kembali, pandangan Xie Linzhou jarang jatuh padaku. Lupakan saja, aku pergi. Biarkan saja mereka. Ketika ayah Tuan Xie meninggal sendirian, dia tidak bisa mempertahankan perusahaan. Jika Anda tidak mendukungnya dari belakang, bagaimana dia bisa mencapai kesuksesannya hari ini? Sekarang dia memperlakukan Anda seperti ini. Itu sungguh hina. Aku terlalu naif. Setelah aku benar-benar bercerai, aku harus menarik investasi di grup Xi. Baik. Sebelum itu, atas nama grup Chu, Anda membantu Tuan Xie mendapatkan investasi dari Gu Capital. Apakah itu juga... Ini sudah berakhir. Anggap saja sebagai hadiah dariku untuknya. Ayo pergi. Nianci, di mana sandalku? Sayang, kamu sudah kembali. Ganti sepatu. Setelah bekerja keras sepanjang hari, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukannya sendiri? Lalu malam ini, berikan aku pijatan yang bagus. Agar aku bisa bersantai dengan nyaman. Di lemari sepatu, ambil sendiri. Sikap apa itu? Aku baik sedih sepanjang hari dan lelah. Tidakkah kamu tahu? Xie Linzhou. Di satu sisi, kami sudah cemurah Shu Weiwei dengan ambigu. Di sisi lain, kamu menganggap remeh perawatanku yang teliti. Di matamu, apakah aku benar-benar seperti Sim bodoh? Mengapa kamu memandangku seperti itu? Pakai ini. Apakah kamu masih air mandiku? Sedang, aku ada urusan dan tidak di rumah hari ini. Juga tanda tangani dokumen ini. Kamu seingat nih, urusanku yang utama. Kamu bahkan tidak melihat. Apakah kamu tahu apa yang aku minta kamu tanda tangani? Urusan penting apa yang bisa kamu miliki? Hanya perpanjangan asuransi atau semacamnya? Aku akan istirahat dulu. Tentu saja kamu tidak peduli apa isi dokumen itu. Sama seperti kamu tidak peduli padaku. Dulu Nianci selalu membuat sarapan setiap hari. Ada apa hari ini? Sayang, cepatlah makan sarapan. Saya ada rapat di pagi harinya, jadi saya agak terlambat. Meskipun Anda sedang terburu-buru, Anda tidak boleh melewatkan sarapan. Jangan khawatir. Saya sudah rencana untuk menunda rapat setengah jam. Jangan khawatir, luangkan waktu Anda. Sejak menikah dengan Anda, saya jadi gemuk karena masakan Anda. Dia Fenwiser sama gemuk Anda, saya amat menyukai Anda. Cepatlah makan. Baik. Buat untuk kenjut sarapan untuknya. Saya harus bangun pukul 5 setiap hari. Terus saya tidak ingat sudah berapa lama sejak saya tidur dengan nyaman seperti ini. Bagaimana dengan sarapan hari ini? Terlalu lama tidur. Tidak sempat membuat. Sebagai menantu saya, Anda bahkan tidak memasak. Jika saya tidak membelinya, Linzhou akan pergi bekerja dalam keadaan lapar. Dia bahkan tidak layak mendapatkan makanan yang dimakannya. Ibu, Anda berbicara terlalu kasar. Linzhou, saya dengar saya mengambil jalan memutar hari ini untuk membeli bauzi favorit Anda. Wei Wei, duduklah. Wei Wei, Anda masih baik kepada Linzhou. Tidak seperti beberapa orang.
Lin Zhou kelaparan, dan dia bahkan tidak peduli untuk menunjukkan kepedulian. Wei Wei, perut Anda tidak baik, jadi makanan lebih banyak. Shansa bisa senyalai sepekerjaan Lin Zhou semua berkat koneksi Anda. Anda jauh lebih baik daripada orang itu. Makan. Menikah dengan Xie Linzhou selama 3 tahun, semua yang telah saya korbankan tidak bisa dibandingkan dengan perhatian sesekali Xu Weiwei yang hanya berdasarkan keinginan. Kan verwarne Tag makan. Gini saya ginosang para bicara dengan Anda. Tidak bisakah Anda mendengar? Kepada siapa Anda menunjukkan sikap? Anda tidak membuat sarapan dan sekarang Anda bersikap sombong. Kamu tidak membuat sarapan dan sekarang kau berlagak. Aku. Nianci, Nyonya Xie hanya keras di luar tapi lembut di dalam. Jangan marah. Makanlah sesuatu. Aku tidak akan makan. Wei Wei. Wei Wei, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apakah Nianci salah paham sesuatu? Aku hanya ingin dia makan sesuatu. Chu Nianci, kau keterlaluan. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Dia jatuh sendiri. Apa hubungannya denganku? Kau pikir kami buta? Kau cari-cari alasan. Baiklah, aku berlebihan. Aku mengganggu keluargamu yang bertiga menikmati diri di sini. Nianci. Lin Zhou. Tanganku tiba-tiba sakit sekali. Cukup, mengapa repot-repot dengan orang itu? Bawa dia ke rumah sakit dengan cepat. Ayo pergi. Nona Chu, aku menemukan bahwa kepulangan Xu Weiwei memiliki motif tersembunyi. Bantu aku menyelidiki apa yang Xu Weiwei lakukan di luar negeri selama bertahun-tahun ini. Ya, Juga, ini adalah perjanjian cerai. Bantu aku mendapatkan sertifikat cerai secepat mungkin. mendapatkan sertifikat cerai akan memakan waktu setidaknya 7 hari. Xie Linzhou, 7 hari dari sekarang, dalam hidupmu, tidak akan ada aku lagi. Halo, Nianci, datanglah ke rumah sakit, sesuatu yang serius terjadi. ayo pergi ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Nianci, Wei Wei baru saja jatuh, tangannya terluka, dan saya membawanya ke rumah sakit. Saya tidak menyangka ada kecelakaan serius di jalan. Anda dan dia sama-sama memiliki darah resus negatif. Bisakah Anda mendonorkan darah untuk menyelamatkannya? Kamu memanggilku terburu-buru hanya untuk membuatku mendonorkan darah untuk cinta pertamamu? Guys, kamu Ucu tidak mungkin sekarang masih marah dengan Wei Wei, kan? Aku sudah menjelaskan kepadamu, dia dan aku hanyalah teman biasa. Mengapa kamu masih bersikap tidak masuk akal? Teman biasa? Apakah kamu teman biasa yang bisa tidur bersama? Pasien mengalami perdarahan berlebihan yang parah. Apakah orang yang bisa mendonorkan darah sudah datang? Ambil darahnya. Dia memiliki darah resus negatif. Ambil darahnya. Aku tidak akan mendonorkan. Apa yang kalian suntikkan padaku? Obat bius. Maaf Nianci, aku benar-benar tidak punya pilihan. Pertama, dengan patuh donor darah, dan aku akan menebusnya saat kita pulang. Ambil darahnya, cepat. Wei Wei, sekarang sudah baik. Kamu harus bertahan, ini akan segera berakhir. Cepat sambil itu. Kamu harus bertahan, Wei Wei. Dokter! Kami sudah mengambil 500 cc. Kami tidak bisa mengambil lagi. Atau pendonor akan kehilangan terlalu banyak darah. Wei Wei masih tidak sadar. Bagaimana darah sedikit ini bisa cukup? Tubuh Chu Nianci sangat kuat, jadi pasti tidak apa-apa. Terus ambil, cepat! Xie Linzhou, untuk janji dari masa kecil, aku telah melindungimu selama 3 tahun. Mulai sekarang, ini itu semua yang kamu hutang padaku. Wei Wei. Wei Wei, kamu sudah bangun. Pelan-pelan saat bangun. Wei Wei, kamu baik-baik saja sekarang. Lin Zhou, aku kira aku mati. Lin Zhou, di lokasi tabrakan tadi, semua yang bisa kupikirkan adalah melindungimu. Aku sangat menyesalinya. Kau tidak hadir di pernikahan dulu. Wei Wei, jangan terlalu memikirkannya. Bukankah aku selalu ada di sisimu?
apakah kamu ingat saat kita kecil, aku tersesat di gunung dan kakiku terluka. Kamu yang menyelamatkanku. Walaupun kemudian kita dipisahkan oleh takdir, aku selalu hanya memilikimu di hatiku. Ya, Di mana tanda lahirmu? Di mana tahi lalatmu? Tuan, keluar dengan saya untuk mengambil obat. Datang. tidak ya. Saya perlu mencari cara lain untuk membuat tato tahi lalat palsu. Chunianchi, kau tidak akan pernah bisa bersaing denganku. Biasanya, Chunianchi sudah akan datang dan memelukku. Ada apa hari ini? Nianchi? Apa kau masih marah? Saat itu, terjadi tiba-tiba, saya tidak bisa menemukan sumber darah lain tepat waktu, jadi saya harus menggunakan milikmu. Baik. Jangan marah lagi. Saya menyiapkan untukmu konser favoritmu. Ini adalah penampil favorit Su Weiwei. Maaf, saya tidak pernah pergi ke konser. Saya menganggeri, maka engkau juga harus pergi ke konser seperti Weiwei untuk melatih pikiranmu. Ingat untuk pergi lusa. Nianchi, ingat buat sarapan besok pagi. Yang dibeli di luar tidak sebagus buatanmu. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah berada di keluarga ini seperti seorang pengasuh. Tidak, mungkin di mata si Linzhou, saya hanya seorang sim yang lebih hina dari pengasuh. Melihat mereka, mereka sepertinya mengabaikan semua orang, seolah-olah aku adalah orang ketiga. Nianchi, kau di sini. Weiwei baru sembuh dari sakit serius, dan pemain hari ini adalah favoritnya, jadi aku membawanya. Nianchi, aku akan melapor kau dan Linzhou. Kau tidak seharusnya keberatan, kan? Tidak. Dulu, ketika Nianchi melihat aku dan Weiwei berdiri bersama, dia akan bertengkar dengan aku. Hari ini, Jane, mengapa dia belum berkata apa-apa? Lupakan saja, tidak apa-apa seperti ini. Wanita seharusnya lebih murah hati. Ayo, pergi. Hati-hati pawan iklan akan jatuh. Awas, papan reklamnya hampir jatuh. Awas. Weiwei, apa kamu baik-baik? Linzhou, aku merasa sangat tidak enak. Jantungmu selalu lemah. Kamu baru saja ketakutan lagi. Biarkan aku membawamu ke rumah sakit. Tanganmu terluka. Aku akan sedih jika kamu terluka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memasak. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Bahkan luka ringan pun tidak boleh. Awalnya aku berpikir bahwa aku sudah benar-benar menyerah pada Shi Linzhou. Tetapi tidak terduga, ketika aku melihatnya memilih Su Weiwei di saat kritis, hatiku masih akan sangat sakit. Linzhou, kuharap aku tidak mengganggumu dengan datang begitu terlambat. Jika Nianchi tahu, dia akan tidak senang lagi. Dokter berkata bahwa kamu perlu istirahat dengan baik karena kamu terluka. Kamu mau pergi kemana lagi jika tidak tinggal di tempatku? Sebentar lagi, aku akan menyuruh Nianchi membuatkanmu bubur untuk dimakan. Bubur yang dia buat sangat enak. Nianchi, turunlah, buatkan makanan untuk Weiwei. Dia belum makan seharian. Si brengsek ini, Chunianchi, belum pulang ke rumah. Sebagai seorang wanita, bukankah dia seharusnya tinggal di rumah untuk mencuci dan memasak? Untuk apa dia keluyuran? Aku belum semakan malam.
Yedito benar-benar menjadi semakin tidak disiplin. Bukankah dia hanya terluka ringan? Bagaimana mungkin dia belum kembali? Mungkinkah karena kamu selalu bersamaku, meninggalkannya sendirian di sana, sehingga dia cemburu dan tidak pulang ke rumah? Lihat. Nah, aku tahu dia tidak ada kegiatan seharian kecuali menggoda dan cemburu. Orang seperti itu hanya pantas mencuci dan memasak untuk orang lain. Dia hanya ingin terlalu banyak mendapatkan perhatianmu, ya? Why? Ini semua salahku. Tapi aku tidak di tangan bersaing dengannya untuk apapun. Lagi pula, kalian berdua adalah pasangan yang sah. Apa yang bisa kuharapkan? Wei, jangan katakan itu. Tepat sekali, Wei Wei. Kan dulu kamu seharusnya menikah dengannya. Wanita itu hanya pantas menjadi wanita lain. Ambil saja kesempatan ini untuk mengusirnya, dan kalian berdua bisa bersama dengan baik. Ibu, nonsen apa yang kamu bicarakan? Kata-kata seperti itu tidak boleh pernah didengar oleh Nianci. Aku tidak pernah memikirkan untuk bercerai dengan Nianci. Lagi pula, Wei Wei dan aku hanya teman. Chu Nianci yang malang itu, apa yang bagus darinya? Yang membuatmu tidak mau bercerai dengannya sampai sekarang? Sudah sangat larut. Mengapa dia masih marah padaku? Tidak. Aku perlu pergi mencarinya. Lin Zhao. Sangat menyedihkan. Pasien bernama Chun Yanchi ini sangat terluka parah dan keluarganya bahkan tidak datang menjenguk. Aku dengar bahwa hari ini di klinik sebelah, seorang pasien bernama Shu Weiwei datang. Meskipun dia hanya luka ringan, suaminya sangat cemas. Shu Nianci terluka parah. Bukankah itu hanya luka-luka ringan? Apakah Anda anggota keluarganya? Poin terham suaminya. Anda sangat ceroboh terhadap istri Anda, bukan? Pasien mengalami cedera kepala. Kalau bukan karena seseorang yang membawanya ke rumah sakit tepat waktu, akibatnya bisa tak terbayangkan. Ibu Chu, bagaimana Anda tiba-tiba terluka parah? Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Ini adalah surat cerai antara Anda dan Bapak Si, dan sudah diproses. Baik. Saya akan memberikannya secara pribadi kepadanya. Shilin Zhou, saya penasaran bagaimana reaksi Anda ketika melihat surat cerai itu. Ibu Chu, silakan beristirahat dengan baik. Saya akan pergi sekarang. Bagaimana menurut kisah terluka parah? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Anda melihat saya terluka dengan mata kepala sendiri? Tapi Anda hanya peduli pada Shu Weiwei, kan? Wei Wei memiliki riwayat penyakit jantung, jadi saya tidak bisa ceroboh. Maaf. Saya tidak akan pergi ke mana-mana hari ini. Dan saya akan menemanimu. Baik. Hari jadi ketika kita akan segera tiba. Dan saya punya hadiah untukmu. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Mengapa repot-repot dengan hadiah? Bawa Nonjel. Kamu mungkin menyukainya. Lin Zhou, bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku terhubung dengan Pak Gu dari Gu Capital? Pak Gu setuju untuk bertemu kita. Benarkah? Aku akan segera datang. Kapan koneksi dengan Gu menjadi milik Shu Weiwei? Nancy, sekarang bukan waktunya untuk cemburu. Jika aku bisa bekerja dengan Pak Gu untuk menyepakati kesepakatan, perusahaan aku akan melonjak ke ketinggian baru. Hal-hal sudah sampai ke sini, tak perlu menjelaskan. Menjelaskan hanya akan membuat hal-hal berantakan. Baik. Malam ini, aku masih ada makan malam dengan Pak Gu. Engkau terluka sekarang, istirahatlah baik-baik di rumah sakit. Sama nasibnya jika aku membawa Wei Wei. Apakah sama? Aku bukan nanti. Shilin Zhou, aku harap kau tidak akan menyesali keputusanmu hari ini. Luka-lukamu masih parah. Bagaimana bisa kau bangun? Iya, aku yuk cekin keluar dari rumah sakit.
Sayang, sudah jam 2 pagi. Berhenti merajut. Jangan buru-buru saya. Ketika musim dingin tiba, sahabat-sahabatku merajut syal dan sarung tangan untuk suami mereka. Kamu harus memiliki apa yang dimiliki orang lain. Baiklah. Maka saya akan menemanimu. Awalnya saya pikir setelah 3 tahun bersama, setidaknya kamu akan punya sedikit ketulusan terhadap saya. Saya tidak menyangka bahwa sedikit kasih sayang ini tidak berharga di depan Xu Weiwei. Halo Nyonya Chu. Nyonya Chu, Tuanku sudah siap. Dia hanya menunggu kedatangan Anda. Neider tidak akan segera pesankan tiket ke Prancis untuk saya. Ya, Shelin So, saya harap saat kamu kembali ke Bangsal, kamu akan suka hadiah yang saya berikan. Aku tak pernah menyangka bahwa Nona Chu dari grup Chu akan bekerja sama dengan kami. Jika kita terhubung dengan Nona Chu, model Gu kita pasti akan mencapai puncak baru. Hanya tidak tahu mengapa Nona Chu tidak membiarkan kami langsung bekerja sama dengan grup Chu, tetapi malah dengan grup Shi, perusahaan kecil seperti itu. Apa yang kau tahu? Karena Nona Chu sangat menghargai grup Xie, pasti ada alasannya. Selama kita bisa menghubungi Nona Chu, menginvestasikan sedikit uang di perusahaan kecil itu bukan masalah besar. Aku pikir itu hanya makan sederhana dengan Pak Gu, tetapi aku tidak menyadari ruangan diatur begitu rumit. Sungguh sambutan yang hangat. Aku tak menyangka kau begitu berpengaruh dengan Pak Gu. mereka semua bilang Pak Gu dingin, sulit didekati. Di depanku, sedikitnya masih hormat. Ayo pergi. Pak Gu, hello. Kusangka kau sudah mendengar tentangku. Aku adalah Xu Weiwei. Kerjasama hari ini dengan Xie diatur olehku. Nah, jadi kau adalah Pak Xie dari grup Xi. Sungguh muda dan menjanjikan. Berani-beraninya kau mengabaikanku. Pak Gu, halo. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Ya, untuk bisa makan bersamamu. Aku merasa terhormat. Di mana Nona Chu? Nona Chu? Pak Gu, kau sebut Nona Chu yang mana? Tentu saja itu adalah Nona Chu Nianxi. Apa? Apakah Anda tidak kenal Nyonya Chu? Ya, kami kenal. Tentu saja kami kenal dia. Chu Nianxi adalah istriku. Boleh saya tanya mengapa Anda ingin bertemu dengannya? Istri Anda? Ya. Tuanku, adapun Chu Nianxi, dan dia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Selain mencuci dan memasak, dia tidak bisa melakukan hal lain. Dia tinggal bersama pengguru hobi dan desangan kami. Siapakah Anda? Berani sekali Anda memanggil Nyonya Chu dengan nama lengkapnya? Adalah Xu Weiwei. Kerjasama hari ini dengan grup C difasilitasi oleh saya. Kami pernah menghubungi sebelumnya, sudah lupa? Di sebelumnya tuh memang ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Tetapi Anda tidak memperhatikan dan mengusirnya langsung. Kerjasama hari ini bukan difasilitasi oleh Weiwei. Lalu siapa itu? Mungkinkah benar-benar Chu Nianxi? Tuan Gu, 12 Camparian telah menandatangani kontrak, bukan? Apakah Chu Nianxi ada di sini atau tidak? Apa pentingnya? Ayolah. Agar penandatanganan hari ini dapat berjalan, Nyonya Chu harus hadir. Agar penandatanganan dapat dilanjutkan hari ini, Nyonya Chu harus hadir. Kami datang hari ini untuk berkenalan dengan Nyonya Chu. Jika bukan karena Nyonya Chu, Gu Kapital kami bahkan tidak akan melirik perusahaan kecil ini. Kedua orang ini berani bersikap tidak hormat kepada Nyonya Chu. Mengapa Chu Nianxi selalu harus menghalangi saya? Baiklah. Mengapa dia tidak menjawab telepon di saat kritis? Apakah dia masih cemburu? Di saat kritis ini, dia bersikap tidak masuk akal. Tuanku, saya minta maaf. Nianxi tidak menjawab panggilan saya. Jangan khawatir, saya akan mencarinya sebentar lagi. Mengapa semakin dekat saya ke Bangsal, semakin gelisah perasaan saya? Lin Ho, saya tiba-tiba merasa tidak enak badan. Kamu pergi ke dokter sendiri, saya ada urusan lain. Lin Ho. Kemana Nianxi pergi? Apakah Anda mencari orang di Bangsal ini? Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Saya tidak tahu.
Meskipun lukanya parah, dia bersikeras keluar dari rumah sakit, dan kami tidak bisa menghentikannya. Buka dan lihat. Kamu mungkin suka. Linzhou, aku sudah mendapat pesan itu. Pak Gu tidak bisa menunggu dan udah pergi lebih dulu. Fungsi Amerika pergi begitu tiba-tiba? Dan Pak Gu sendiri adalah orang penting. Jadi dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Di mana Nianci? Untuk aku nanti dia sengaja membuat sehingga kita tidak bisa menemukannya. Dan kalau dia tidak ngambek, aku sudah menyelesaikan kesepakatan dengan Pak Gu. Linzhou. Mungkin karena kau membawaku bertemu Pak Gu dan Nianci jadi cemburu, kamu seharusnya tidak marah padanya. Tapi tadi, Pak Gu bilang bahwa dia hanya ingin berbicara dengan Chu Nianci untuk kerja sama ini. Bukankah kamu yang merundingkan kerja sama ini? MK Nianci sudah menjadi ibu rumah tangga selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia mengenal orang penting seperti Pak Gu? Mungkin itu hanya kebetulan dengan namanya. Itu mungkin. Tapi Nianci terluka. Kemana dia bisa pergi? Nianci, kau akhirnya kembali. Kau bercanda lagi. Apa? Setelah 3 tahun di luar negeri, bagaimana mungkin kau melupakan semua tata krama dasar ini? Kemari, beri aku ciuman. Jangan mulutmu bau. Ini bunga untukmu. Terima kasih, meskipun kau jelek. Saya pikir kau menyamar dan tinggal dengan Xie Linzhou, dan hubungan kalian seharusnya kuat. Kenapa kalian bercerai setelah 3 tahun? Ada apa? Saya terlalu terburu-buru sebelumnya, dan saya bahkan meninggalkan grup Chu. Saya lagi Kau telah merugikan lebih dari sekadar grup Chu. Di dalam 3 tahun kau berada di luar negeri, saya tidak hanya harus mengurus grup Singhan saya, tetapi juga grup Chumu yang membuat saya kelelahan. Bagaimana kau akan membalas saya? Baiklah, saya tahu kau telah bekerja keras. Bagaimana jika saya mentraktirmu makan? Dan omong-omong, saya juga akan memberimu pasta gigi. Nianci, kau tahu, saya ingin lebih dari sekadar mekan ini. Saya ingin tiwet setiap malam di masa depan bersama denganmu. Xie Linzhou bercerai denganmu itu karena dia bodoh dan tidak tahu menghargai. Tapi saya berbeda. Nianci, kenapa tidak memilih saya? Nianci, lihatlah aku. Yanshen, aku baru saja bercerai. Jadi aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Aku hanya ingin fokus membawa grup Chu ke ketinggian baru. Terima kasih, dan aku akan pergi sekarang. Nianci, selama kau masih lajang, aku percaya suatu hari aku pasti akan memenangkanmu. Nianci. Oh, dia tidak tahu kemana dia pergi sepanjang hari dan belum membuat makan malam. Apa yang kau teriakkan di sini? Nianci terluka. Tidakkah masih ada pembantu di rumah? Bagaimana bisa begitu berantakan di sini? Pembantu apa? Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa dia harus menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dan mengurus semuanya sepenuhnya? Jadi aku memecat pembantu itu. Ini gaji bulan lalu. Jadi jangan kembali bulan depan. Nianci, aku minta maaf. Perusahaan baru-baru ini mengalami masalah dana. Jadi aku mengizinkan 5 pergi. Pekerjaan rumah tangga akan menjadi tanggung jawabmu. Jangan khawatir. Serahkan urusan rumah kepadaku. Untuk perusahaan, jangan khawatir. Dana baru akan datang. Kalau begitu, aku percaya kata-katamu. Jangan khawatir. Setelah aku melewati masa sulit ini, aku akan mempekerjakan kembali 5. Jadi kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Baik. Kemudian saat perusahaan membaik, aku lupa untuk mempekerjakan pembantu baru. Apakah Nianci telah merawat keluarga sendirian selama bertahun-tahun ini? Nianci sudah lama di keluarga kita, bekerja sebagai ibu rumah tangga bertahun-tahun, dan itu sulit. Saya akan menyewa pengasuh untukmu nanti
untuk mengurus rumah. Kamu bilang sebagai menantu, dia harus melakukan hal-hal ini, kan? Mengapa bayar pengasuh? Ibu Nianci bukan pengasuh. Dia istriku. Mengapa ibu begitu keras padanya? Kalau berbaisos itu kesalahanku. Bukankah perawat bilang Nianci sudah dipulangkan? Knas dipulangkan tapi tidak pulang. Di mana dia bisa berada? Ibu Nianci belum kembali sejak kemarin. Kemarin, aku sepertinya melihatnya membawa tas berisi barang-barang, membuangnya ke tempat sampah di depan pintu rumah. Lalu aku tidak melihatnya lagi. Membuang barang-barang? Aku akan periksa. Nianci sebenarnya membuang foto pernikahan kita. Nianci sebenarnya bahkan kehilangan foto pernikahan kita. Bukankah itu hanya foto pernikahan? Lihat bagaimana kamu menghargainya. Ini adalah foto pernikahan pertamaku. Tentu saja aku akan menghargainya. Gawat kan kau Angus main ngambil potongan orang lain. Tidak ada orang lain, hanya kamu. Bagiku, laki aku ingin mengambil foto pernikahan setiap 10 tahun. Aku ingin mengambil banyak sekali foto pernikahan. Lalu pada saat itu aku akan menjadi pria tua. Aku tidak akan tetap cinta meskipun seorang pria tua. Linzo, mengapa repot-repot dengan foto pernikahan tua itu? Ibu, ini bukan foto pernikahan tua. Ini adalah foto pernikahan pertama yang saya ambil dengan Nianci. Pasti karena aku telah mengabaikannya belakangan ini, sehingga dia menghindariku. Aku ingin membawanya kembali. Kita berdua kembali seperti dulu. Baiklah, biarkan aku berkata Ish, jangan terlalu khawatir. Oh, dia tidak mungkin pergi jauh karena dia tidak punya uang. Ya, dia pasti berada di sekitar sini. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Tenang. Benar. Dia pasti marah. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah mengabaikanku. Buka dan lihatlah, kau mungkin menyukainya. Hadiah peringatan ketiga. Apa yang akan dia berikan padaku? Kak Linzo, perusahaan sedang dalam masalah. Apa? Ada apa ini? Kerja sama kami dengan Grup Chu berjalan sangat lancar. Jadi mengapa mereka tiba-tiba menarik investasinya? Saya juga baru menerima kabar itu. Dulu, perusahaan C berada dalam kesulitan besar pada saat yang paling kritis. Maths Manufacturawi. Dan sekarang, kita ingin mencapai level yang lebih tinggi. Kita tidak bisa melakukannya tanpa bantuan mereka. Linzo, tenanglah. Presiden Grup Chu juga baru saja kembali ke markas baru-baru ini. Mungkin ini hanya penyesuaian strategis oleh Grup Chu. Tenang. Saya harus bersikuku antara coba untuk bertemu dengan mereka. Tapi Presiden Chu sangat misterius. Di negeri ini orang-orang yang telah bertemu dengannya sangat dikit. Ya, saya khawatir tidak mudah untuk bertemu dengannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Atau haruskah kita membiarkan mereka menarik investasinya? Perusahaan saya akan hancur. Dan saya dengar dalam 3 hari. Presiden Chu dan Presiden Zhang dari Grup Singhan akan kembali bersama. Pada saat itu, Presiden Gu akan menyelenggarakan jamuan penyambutan untuk keduanya. Saya akan mencoba mendapatkan 2 tiket. Mungkin kita bisa bertemu dengan 2 orang penting ini. Lalu saya menyerahkan padamu. Pak Chu, investasi kami di keluarga Xie telah ditarik sepenuhnya. Tetapi dengan melakukan ini, perusahaan Pak Xie mungkin dalam bahaya besar. Dengan bantuan selama 3 tahun dari Grup Chu, dia hanya mencapai sejauh ini hari ini. Tidak heran mantan suamimu tidak punya bakat mengelola perusahaan. Ketika berbicara tentang keputusan bisnis, siapa yang bisa secepat Anda mengambil keputusan? Saya sudah bercerai dengan Xi Linzo. Masa depannya tidak ada hubungannya dengan saya. Saya mengerti, Pak Chu. Saya cukup penasaran. Kau bilang sangat mencintainya. Jadi kenapa berakhir begitu menyedihkan? Bukan apa-apa, semuanya sudah berakhir. Pak Chu, ada hal lain. Itu sebelumnya Pak Gu tidak sempat bertemu dengan Anda, dan dia sangat kecewa. Dia memohon saya untuk membantu.
mengatakan bahwa bagaimanapun juga Anda harus memberinya kesempatan lain untuk bertemu dan mendiskusikan kerjasama antara grup Chu dan Gu Capital. Karena Pak Gu sudah membantu saya harus bertemu dan berterima kasih padanya. Baik, saya tahu. Biarkan Pak Gu mengaturnya. Ya. Nih, Chu. Akhirnya saya bertemu Anda secara langsung. Saya telah menyiapkan pesta sambutan besar yang hanya menunggu kedatangan Anda. Hal-hal ini sudah diberitahukan oleh asisten Zhang. Terima kasih. Ngomong-ngomong, waktu itu Anda memintaku untuk menandatangani kontrak investasi dengan grup Xie, tapi Anda tidak muncul malam itu, jadi saya hentikan sementara kerjasamanya. Apakah Anda ingin saya menghubungi Tin Xie lagi? Karena kita tidak bekerja sama, itu berarti tidak ada jodoh. Jangan lakukan itu demi saya. Ya. Lalu saya udah siapkan mobil untuk Anda dan TN Jiang untuk mengantar kalian berdua ke tempat pesta. Saya ada urusan, jadi saya akan datang nanti. Tidak apa-apa. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Silakan masuk ke mobil. Keduanya adalah orang penting yang tidak boleh Anda ganggu. Pergi ke pesta dan awasi dengan seksama apapun. Beritahu saya segera. Ya. Ini adalah Tai Gu yang menyiapkan pesta sambutan ini untuk Presiden Grup Keuangan Chu dan Grup Singan. Ini terlalu megah, mereka yang datang hari ini mungkin semua orang berpengaruh. Saya dengar ini adalah kembali resmi pertama Nona Chu ke Cina, jadi semua orang ingin bertemu dengannya untuk menjalin hubungan dengan Grup Keuangan Chu. Maka kita harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik, agar Nyi Chu terus berinvestasi di Grup Xie. Bagaimanapun juga kita harus menangkan New York Chu hari ini. Chu Nianqi, mengapa dia di sini? Di samping Chu Nianqi, siapa pria itu? Apakah dia kekasihnya? Mungkinkah dia kekasihnya? Chu Nianqi kamu belum pulang ke rumah selama berhari-hari hanya untuk bersama pria ini. Itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanku. Dan saya pikir saya berutang padamu dan ingin mengganti rugimu dengan layak. Jadi, kau memang bersama pria liar ini. Kau anggap aku siapa? Xilin Zhou? Xilin Zhou, apakah kau belum melihat sertifikat perceraian kita? Kak Nianqi, cerita. Kamu kesalahan itu karena aku dekat Kak Lin Zhou, tapi tak boleh bawa kekasih secara terang-terangan, kan? Sharing, ini adalah Tuan Xilin Zhou. Saya kira Anda salah paham. Aku bukan kekasih Nianqi. Saya ya. Hubungan kalian terlihat sangat mesra. Wei Wei dan aku hanya teman. Kau bicara omong kosong. Kau sudah tidur dengannya dan masih bilang hanya teman? Itu konyol. April Fiance dengan Xu Weiwei, aku tak peduli. Kau tidak punya hak mencampuri urusanku. Kau tidak peduli. Chu Nianqi, aku adalah suamimu. Mengapa kau bilang tidak peduli? Xilin Zhou, ada sesuatu yang kau salah pahami. Kita sudah bercerai. Bercerai? Kapan aku pernah bercerai denganmu? Apakah kamu ingat hadiah yang kuberikan padamu untuk hari jadi ketiga kita? Ibumu seharusnya di rumah. Suruh dia membukanya dan melihat, maka kau akan tahu segalanya. Chu Nianqi, orang pecundang ini setuju bercerai? Lalu aku bisa... Oh, Lin Zhou, apa yang kau lesiu bel? Aku sibuk. Ibu, sudah lihatlah kotak hadiah itu di meja kopi dan lihat apa isinya. Oh, kau maksud yang itu? Itu hanya hadiah dari Chu Nianqi untukmu untuk pernikahan ketigamu ulang tahun, kan? Pasti sampah. Dan kau masih peduli dengannya? Cepat periksa. Baiklah. Ini dia. Ya. Saya sudah cerai. Kapan kalian berdua bercerai? Sertifikat perceraian. Kapan kalian berdua bercerai? Itu tidak mungkin. Nianqi, apakah ini semua palsu atau kau mengeluarkannya untuk menipuku?
Mantan suami Nianchi sebenarnya tidak tahu tentang perceraiannya. Keadaan menjadi menarik. Tidakkah kau ingat malam itu ketika aku menyuruhmu menandatangani dokumen itu? Kau bahkan tidak membukanya untuk melihat-lihat dan kau hanya menandatanganinya. Tanda tangani dokumen ini. Kau perlu ingat bahwa urusanku yang utama. Kau bahkan tidak melihat untuk milih syarat yang kusuruhmu tanda tangani. Urusan penting apa yang bisa kau miliki? Itu bukan apa-apa selain perpanjangan asuransi atau semacamnya. Aku akan istirahat dulu. Apa yang kau tanda tangani untukku adalah perjanjian perceraian. Jadi, apa yang kau suruh aku tanda tangani adalah perjanjian perceraian? Benar. Jadi dulu kau sudah ingin menceraikanku? Nianchi, ini terlalu cepat. Kita prosedur perceraian dan pembagian aset kita bahkan belum dimulai. Karena aku menandatangani perjanjian untuk pergi tanpa apa-apa, aku bisa melepaskan segalanya, aku hanya ingin menceraikanmu. Nianchi, apa yang telah kulakukan salah? Mengapa kau bersikeras menceraikanku? Kak Linzo, tenanglah. Kau masih punya aku. Bukankah lebih baik bercerai, lalu kita bisa bersama? Aku tak pada ingin bersemi. Nianchi, aku tahu aku salah. Jangan kita bercerai, ya? Beberapa hal, aku tak ingin menjelaskan terlalu jelas. Itu tidak akan menguntungkan kita berdua. Apa kau takut bahwa orang lain akan berkata kau adalah istri tak berperasaan yang meninggalkan suaminya? Xie Linzhou, cukup. Kau dan Xu Weiwei selalu bersama, bertingkah ambigu. Apakah kau bahkan menganggapku istrimu? Sekarang aku dengan sukarela mundur untuk membiarkan kalian bersama. Apa kau masih belum puas? Nianchi, aku tahu kau marah. Aku bisa berhenti berinteraksi dengan Weiwei. Jangan kita bercerai, ya? Kak Linzhou. Sialan Chu Nianchi. Karena kau sudah bercerai dengan Kak Linzhou, tidak bisakah kau menjauh? Mengapa kau harus muncul di depan kami? Xie Linzhou, kita sudah selesai. Lagi pula, Bossy adalah elit di tempat kerja. Dengan wanita lain, wajar memiliki beberapa interaksi. Hanya karena ini kau ingin bercerai. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Sangat ingin meninggalkan Bossy. Aku takut dia sudah terikat dengan sugar daddy kaya. Sugar daddy, Chu Nianchi, kau bercerai denganku bukan karena pria ini? Xie Linzhou, apa yang terjadi antara kita tidak ada hubungannya dengan Yanshen. Memanggil Yansen dengan begitu akrab dan kau bilang dia bukan pria tampan? Beraninya kau bersaing denganku, Xie Linzhou, untuk seorang wanita? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Belum cukupkah kau membuat masalah? Nianchi, kau menyalahkanku untuk melindunginya, kan? Xie Linzhou, haruskah kau begitu agresif? Kalau begitu, aku tidak perlu menjaga harga dirimu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau dan Xu Weiwei benar-benar tidak bersalah? Tanyakan pada hati nuranimu, apakah kau dan Xu Weiwei benar-benar tidak bersalah? Dasar brengsek. Chu Nianchi ini lebih memilih cerai tanpa uang. Mungkinkah dia benar-benar dikhianati? Bagaimana mungkin Nianchi tahu? Nianchi, apakah kau salah paham? Weiwei dan aku benar-benar tidak bersalah. Xie Linzhou, aku adalah nikimu selama 3 tahun. Ku mencintai dan memanjakanmu. Bahkan ketika engkau dan ibumu menyuruh-nyuruhku, aku tak pernah mengeluh, tetapi itu bukan berarti kau boleh memperlakukanku dan menipuku seperti orang bodoh. Siapa sangka bahwa Presiden Grup Chu yang bergengsi, setelah pulang selama bertahun-tahun ini, akan hidup dalam kehinaan seperti ini? Jika aku tahu dia akan menyakitimu sedemikian rupa, aku tak akan pernah membiarkanmu pulang. Aku... Bagaimanapun kakak Linzhou, kakak Nianchi hanya cemburu. Apakah aku seharusnya tidak muncul di hadapanmu? Nianchi, apa kau masih marah dengan Weiwei? Memang benar kita pernah pacaran, tapi itu semua sudah berakhir sekarang. Mengapa kau masih memeganginya? Jika engkau terlalu sering berbohong, kau bahkan akan mulai percaya sendiri. Aku tidak meragukan, aku yakin. Linzhou, malam itu kau tak bisa puas denganku. Mengapa kita tidak melakukannya di sini saja? Weiwei, itulah yang kusuka darimu. Menyenangkan dan romantis. Bagaimana kau punya rekaman ini? Aku hanya memikirkanmu. Khawatir kau terlalu lelah karena lembur. Jadi kubawakan sup ayam untuk menyegarkanmu, tapi aku mendengar kata-kata itu langsung. Bukankah itu ironis? Ya Tuhan, alur ceritanya mengejutkan. Aku tak pernah menyangka Presiden Grup Xi akan seperti ini. Ya, tidak hanya dia berselingkuh, tapi dia juga memamerkannya secara terbuka. Itu benar-benar tak tahu malu. Nianchi, dengarkan aku. Biarkan aku jelaskan.
Itu adalah sebuah kecelakaan. Kata-katamu, aku sudah terlalu sering mendengarnya. Jika itu kecelakaan, kamu bisa dengan tenang berkomplot melawanku, yang sangat membuatku jijik. Tidak, aku tidak. Lin So, karena keadaan sudah sampai titik ini, tidak perlu menjelaskan. Shu Nianqi, siapa kau pikir dirimu? Hah? Kamu hanya mengambil kesempatan saat aku di luar negeri untuk merebut peluang. Akulah satu-satunya di hati Lin So. Apa artimu? Yang tidak dicintai adalah kecantikan sejati. Mengerti? Jadi aku akan membiarkan kalian bersama. Dan aku baru sadar, kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Memang pasangan yang sempurna. Seorang sampah dan seorang celaka, jodoh yang dibuat di surga. Tanpa menangani emosimu sendiri dengan baik, kamu menikah dengan orang lain dan bahkan mengkhianati mereka. Dan mereka berani? Shu Nianqi, apakah kau sengaja melakukan ini? Apakah kau tahu hari apa hari ini? Hari ini adalah jamuan sambutan yang Direktur Gu khusus adakan untuk Direktur Chu. Kau berani buat masalah di sini? Apakah kau ingin mati? Siapa yang membuat masalah? Aku pikir jelas kalian. Kelia terus mengganggu Nianqi. Apakah kau pikir hubunganmu itu bersih? Nianqi, hari ini adalah jamuan sambutan yang disiapkan oleh Pak Gu untuk Nona Chu. Jika ada sesuatu, mari kita bicara di rumah, oke? Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan antara kita. Chu Nianqi, mengapa kamu selalu seperti ini? Tidak pernah mempertimbangkan aku. Selain melakukan pekerjaan rumah, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak bisa memberiku bantuan apapun. Aku tidak bisa memberimu bantuan apapun. Bukankah begitu? Apakah Shilin So gila? Perusahaan kecilnya itu tentu sudah bangkrut sejak lama tanpa investasi dari grup Chu. Wei Wei dapat membantuku mengenal orang-orang berpengaruh. Bahkan undangan untuk jamuan hari ini didapatkan untukku oleh Wei Wei. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah berpikir untuk merusak hubungan kita. Mengapa kamu terus-menerus membicarakannya? Kak Lin So tidak perlu mengatakan apa-apa lagi padanya. Kak Chu Nianqi sudah menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Selalu penuh kecemburuan, berpikiran sempit, dan tidak pernah memahami gambaran besar. Cukup dengan dramanya. Jika tidak ada lagi, keluar dengan cepat. Jangan menunda jamuan sambutan Nona Chu. Akan aku pergi. Jamuan sambutan ini tidak akan diadakan. Kau pikir siapa dirimu? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa seluruh dunia berputar mengelilingimu? Sekarang keluar dari sini. Walaupun aku simpati padanya, masalah kini telah bersifat pribadi. Yang penting adalah pesta sambutan Nona Chu. Jika kita menyinggung Nona Chu dan Tuan Gu, maka kita semua akan mengalami masalah serius. Penjaga, cepat tangkap mereka! Siapa? Yang begitu sombong? Siapa yang berani membuat masalah di pesta sambutan yang kusiapkan? Chu Nianqi, Artex telah memberimu kesempatan untuk pergi. Sekarang Tuan Gu sudah di sini, kau tidak akan lolos tanpa cedera. Nianqi, kemarilah. Aku akan melindungimu. Tidak perlu. Pak Gu, tadi ada 2 orang yang membuat masalah di banquet Anda. Saya sudah mengirim seseorang untuk menanganinya. Jangan khawatir, pasti tidak akan mempengaruhi banquet penyambutan untuk Nona Chu. Mengapa kau lagi? Apakah kau mengirim undangan padanya? Pak Gu, kali ini saya di sini mewakili Grup C untuk menghadiri banquet. Seperti yang Anda tahu, Grup C dan Grup Chu terkait erat dalam bisnis. Kemungkinan Nona Chu juga sangat optimis terhadap Grup C. Saya dengar bahwa konsorsium Chu telah membiayai grup Xi secara konsisten. Sebelumnya, Nona Chu bahkan menunjukkan perhatian khusus pada saya, berharap untuk mempromosikan kerja sama antara konsorsium Chu dan grup Xi. Mungkinkah grup Xi dan Nona Chu benar-benar memiliki hubungan tertentu? Pak Gu Sing lebat mana beri. Istri saya ada di banquet hari ini dan bertindak agak berlebihan. Ketika Nona Chu tiba nanti, saya akan meminta maaf secara pribadi. Bukankah Nona Chu sudah tiba sejak lama? Nona Chu sudah tiba. Mengapa saya tidak melihatnya? Nona Chu, bagaimana kau di sini? Pak Chu, mengapa Anda di sini? Dialah Xiao Chu. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Chu Nianqi mungkin adalah CEO Chu jika dia benar-benar memiliki latar belakang yang mengesankan. Temperament kemungkinan dia sudah pernah menjadi ibu rumah tangga di keluarga Xi selama 3 tahun. Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Ya Tuhan, pelikan cerita ini sangat mendadak. Otakku tidak bisa mengikuti. Andanya ada Reneward.
Presiden grup Chu menyembunyikan identitasnya untuk menikah ke keluarga Xie dan bahkan dikhianati oleh suaminya sendiri. Kita tahu begitu banyak rahasia, mungkinkah kita dibunuh untuk membungkam kita? Apa? CEO Chu adalah istri Shilin Zhou. Kita selesai. Pesta hari ini telah hampir sepenuhnya mempermalukan CEO Chu. Oh, maaf. Saya salah mengira orang lain. Jadi itu CEO Jiang. Apakah CEO Chu belum tiba? CEO Chu tidak enak badan, dan sudah kembali ke hotel untuk beristirahat. Ya, Presiden Chu telah tanggal balik ke hotel untuk beristirahat. Sudah kukatakan bahwa Chu Nianqi tidak mungkin adalah Presiden Chu. Nietzsche adalah Presiden Jiang dari grup Xinghan. Mengapa dia bersama Nianqi? Lin Zhou, mungkin dia udah berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Dia datang hari ini, terutama dengan Presiden Jiang, untuk pamer. Untuk orang seperti dia, apa yang perlu dirindukan? Karena Presiden Chu tidak enak badan, mari kita akhiri pesta hari ini. Semua orang silakan bubar. Mari kita pergi. Chu Nianqi, dulu aku sering bertanya-tanya, mengapa kau ingin bercerai denganku? Tapi sekarang aku tahu, kau telah menemukan orang yang lebih baik. Biar ku katakan lagi, hal antara kau dan aku tidak ada kaitannya dengan Yanshan. Chu Nianqi, kau sungguh menawan. Pria-pria hebat di sekitarmu, entah itu kakak Lin Zhou atau Tuan Jiang. Aku menggek bahwa aku menyukai Chu Nianqi, tetapi sayangnya dia sekarang tidak punya perasaan seperti itu padaku. Tetapi ada satu hal yang bisa kukonfirmasi. Wanita yang kusukai, Jiang Yanshen, pasti yang terbaik di dunia, bukan ibu rumah tangga biasa. Chu Nianqi, tidaklah kau punya sesuatu untuk dijelaskan padaku? Sejak momen kau berselingkuh dengan Xu Weiwei mulai, kita sudah berakhir. Mari kita hentikan di sini. Mari kita berpisah dengan baik. Demi kebaikan kita berdua. Yanshan, ayo pergi. Pergi. Grup Xinghan memang lebih kuat daripada Xi, tetapi suatu hari perusahaanku akan melampauinya. Chu Nianqi, aku harap kau dan ikan cemi eseng apa yang kau lakukan hari ini. Nianqi, awalnya aku penasaran. Mengapa kau tiba-tiba memutuskan untuk bercerai dengan si Lin Zhou? Ternyata karena ini. Hari ini, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Siapa yang menyangka kau, Presiden Grup Chu, ternyata diselingkuhi oleh orang ini? Tidak mengherankan bahwa akhirnya kau tidak mau mengakui statusmu sendiri. Hari ini, aku telah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Si Lin Zhou memiliki kepribadian yang bangga dan angkuh. Dari sekarang, kita mungkin tidak akan banyak berinteraksi. Nianqi, sejujurnya, pertimbangkan aku benar-benar berbeda dari si Lin Zhou. Lin Zhou, apa yang kau cari? Ibu, di mana surat cerai saya? Cepat berikan. Surat cerai yang jelek. Mengapa kau mencarinya? Kamu sudah bercerai? Ada di tempat sampah. Apa gunanya masih memilikinya? Ini memang surat cerai. Chu Nianqi begitu percaya diri. Bagaimana mungkin itu palsu? Itu tidak mungkin. Aku akan mengambil surat cerai ini dan pergi mencari Nianqi untuk menikah kembali. Beraninya dia tanpa seizinku menceraikan aku? Aku tidak akan mengizinkannya. Si Lin Zhou, tenanglah. Chu Nianqi hanya cantik saja. Bukankah bagus bahwa kamu sudah bercerai? Maka kita bisa bersama secara terbuka. Xu Weiwei sudah aku beritahu berkali-kali. Ya, aku dulu suka padamu. Itu semua sudah berlalu sekarang. Chu Nianqi adalah istriku. Aku tidak percaya bahwa kau tidak punya perasaan padaku. Jika kau tidak suka padamu malam itu, mengapa kau tidur denganku? Itu benar, Lin Zhou. Aku hanya berpikir Weiwei lebih baik. Dari Chu Nianqi itu, ribuan atau puluhan ribu kali lebih baik. Baiklah, sekarang tidak ada yang menghalangi kalian berdua. Jadi bersamalah dengan bahagia. Bukan begitu. Aku tidak pernah berpikir untuk berpisah dari Nianqi. Aku sudah melakukan begitu banyak, tapi aku masih tidak sebaik Chu Nianqi, si cantik itu. Jelas, aku juga mencintaimu. Si Lin Zhou, aku akan membuatmu melihat nilai bagimu. Lebih baik dari Chu Nianqi yang tidak berguna itu, ribuan atau puluhan ribu kali lebih baik. Sayang, kau di rumah setiap hari.
mengerjakan pekerjaan rumah dan merawat kami. Kau sudah bekerja keras. Tidak sama sekali. Denganmu di sampingku, segala kesusahan itu layak. Sayang, sangat menyenangkan memiliki dirimu. Shunyanshi, kau begitu kejam. Kau di rumah ini, tapi tak ada jejak hidupmu di sini. Bukankah ini jepit rambut yang kuberikan pada Nianchi di hari pernikahan kita? Dia tak akan lupa memakainya. Tolong bantu aku cek nomor telepon Chu Nianchi yang sekarang. Baik, Tuan. Halo, siapa ini? Hei Nianchi, ini aku, Xie Zhou. Jepit rambut yang kubeli untukmu hari itu, kau lupa memakainya. Aku akan membawanya padamu. Dan omong-omong, bisakah kita berbicara dengan baik? Buang saja. Bapak Xi, setelah konsorsium Chu menghentikan pendanaannya, ini adalah perusahaan ke-8 yang ingin mengakhiri kerja sama dengan kami. Tolong pikirkan solusinya dengan cepat. Saya tahu. Saya akan menyelesaikan masalah pendanaannya. Silakan lanjut. Baik. Kak Linzhou, whatever yang kita soal pendanaannya, saya sudah mesti ceraikan secara untuk membantumu menyelesaikannya. Apa yang kau kasarkan? Nona Chu dari konsorsium Chu baru saja kembali dari luar negeri, bukan? Dia berencana membuka cabang baru di Tenggara. Saya sudah berhasil masuk ke cabang itu sebagai manajer. Benarkah? Jika saya bisa bertemu Nona Chu, saya pasti akan membujuknya untuk berinvestasi kembali di perusahaan T. Wei, saya bahkan tidak tahu. Bagaimana berterima kasih padamu? Selama saya bisa tinggal di sisimu, saya bersedikit melakukan apa saja. Terima kasih. Nona Chu, ini ada cabang Tenggara informasi manajer barunya, tolong lihat. Ibu butuh ini adalah informasinya untuk manajer baru cabang Tenggara. Dan silakan Anda bisa menangani hal-hal kecil seperti ini sendiri. Oh, ngomong-ngomong, ketika waktunya tiba, saya akan langsung pergi ke cabang. Baik. Nianchi, Pak Gu mengundang kita makan malam. Berhenti bekerja, ayo pergi. Baik. Alright, saya akan letakkan nomor informasi di meja Anda. Anda bisa melihatnya ketika ada waktu. Dimengerti. Ibu Chu, mengenai makan malam penyambutan terakhir, saya tidak menanganinya dengan baik. Saya benar-benar sangat menyesal. Tidak masalah. Jangan salahkan mereka yang tidak tahu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Pak Xi adalah mantan suami Anda. Pak Gu, jangan memperparah luka Ibu Chu. Baiklah. Lalu kerja sama kita. Grup Chu baru saja memasuki pasar Tiongkok. Saya telah membuka cabang di wilayah Tenggara. Dan saya punya cendekiawan kunci. Jika Pak Gu tertarik, dan saya bersedia menawarkan 5% saham perusahaan sebagai kompensasi. Grup Chu adalah konglomerat global kelas atas. Bahkan sebagai cabang, ia memiliki masa depan cerah. Saya tidak pernah menyangka Nona Chu akan menawarkan syarat yang menguntungkan kepada saya. Merupakan kehormatan saya. Baiklah, semoga kerjasama kita menyenangkan. Baik. Dalam beberapa hari, Kak Tratsensen pergi dinas dengan Nianchi. Kira-kira 7 hari kemudian kami akan kembali ke cabang untuk inspeksi. Oke, Pak Jiang. Linzhou, saya dengar bahwa Nona Chu akan mengunjungi cabang secara pribadi untuk inspeksi hari ini. Kami yakin akan bertemu Nona Chu hari ini. Dan pada waktu itu kita dapat berbincang baik dengannya tentang pendanaan untuk grup C. Saya dengar bahwa Nona Chu yang datang untuk inspeksi hari ini
Meskipun dia sudah berusia lebih dari 30 tahun masih belum menikah. Siapa yang akan begitu beruntung menikahi wanita yang luar biasa seperti itu? Jangan pernah memikirkannya. Nona Chu dan Pak Jiang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak memiliki hubungan khusus, saya tidak percaya. Mengapa saya selalu merasa begitu kesal di dalam... Setelah urusan grup Chu selesai, saya akan pergi berbicara dengan Nianchi lagi. Lihat, Nona Chu ada di sini. Nona Chu sudah di sini. Apakah itu Nona Chu? Halo Nona Chu, akhirnya saya bisa melihat Nona Chu. Ya. Dia memiliki sikap yang sangat anggun. Dia sangat cantik. Tidak heran dia itu adalah Nona Chu. Apa dia scam, Sylvain? Dia benar-benar mendapat nasib buruk, bukan? Sekarang dia membuat Nona Chu marah. Maaf Nona Chu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya akan membersihkannya untuk Anda sekarang juga. Tidak apa-apa. Hanya saja pakaian saya agak basah. Mengapa tidak kamu bawa saya untuk berganti pakaian? Baik. Saya memiliki seragam baru. Saya hanya tidak tahu, apakah Anda keberatan, Nona Chu? Tidak apa-apa. Saya masih ada keberatan. Bawa saya untuk berganti. Baik. Nona Chu. Mengapa dia pergi begitu cepat? Saya bahkan belum melihat. Seperti apa penampilannya? Bukankah Onish adalah manajer cabang? Nona Chu harus memanggil Anda untuk melapor. Maka Anda akan melihatnya. Mengapa punggung Nona Chu terlihat sangat familiar? Maaf, Nyonya Chu. Saya telah mengotori pakaian Anda. Jangan khawatir, saya akan mengganti Anda dengan harga penuh. Tidak ya, Pirates. Lagi pula lain tidak berharga banyak. Lain kali hati-hati saja. Baik. Pakaian Nyonya Chu, setiap setnya tak ternilai harganya. Tidak hanya Nyonya Chu tidak meminta saya membayar, tetapi dia juga sangat baik kepada saya. Dia benar-benar orang baik. Chu Nianchi, sudah beberapa hari tidak bertemu. Bagaimana kamu bisa menjadi petugas kebersihan? Or Claypot, apakah Tuan Jiang meninggalkanmu begitu cepat? Minggir. Bagaimana jika kamu seorang petugas kebersihan tapi berani bersikap seperti itu padaku? Nianchi, kamu tidak punya hubungan dengan manajer umum Jiang, kan? Kamu tidak punya pekerjaan. Mengapa tidak pulang saja? Kamu bersikeras melakukan pekerjaan bersih-bersih ini? Menjadi tukang bersih-bersih, lalu apa? Kita semua cari uang dengan kerja keras. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Aku tidak bermaksud begitu. Kak Lin Ho, sudah aku katakan padamu. Chu Nianchi dia cuma gadis cantik. Dia cuma bisa jadi tukang bersih-bersih. Hanya aku yang bisa bermanfaat bagi perusahaanmu. Aku juga penasaran. Grup Chu memiliki keamanan ketat dan tidak ada izin masuk. Bagaimana kamu bisa masuk? Sedangkan aku kita seperti tukang bersih-bersih seperti kamu. Sekarang aku bekerja untuk Grup Chu sebagai manajer cabang Tenggara. Aku sarankan untuk kamu menghadapiku karena tundukkan kepala. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan pekerjaanmu. Kamu adalah manajer cabang. Seorang manajer cabang. Bagaimana bisa dia? Nona Chu, ini cabang Asia Tenggara, informasi manajer baru. Silakan lihat. Ini hal kecil, engkau tangani saja. Pastinya, manajer personalia tidak kenal Xu Weiwei dan salah mempekerjakannya. Nianchi Weiwei sekarang di Grup Chu sebagai manajer cabang. Chu tiba-tiba menarik dana. Weiwei membawaku ke sini untuk menemui Tuan Chu. Maka kemungkinan besar kau akan kecewa. Bahkan jika dia mengizinkanmu menemui Tuan Chu, kau tidak akan dapat dana dari Chu. Selain itu, sebagai manajer, kau mungkin tidak akan bertahan lama. Apa maksudmu? Weiwei. Saya dah kerapoi, Pak. Lagi pula aku tidak berencana untuk berdebat dengan petugas kebersihan. Kupikir kau hanya cemburu padaku. Lagi pula, kau tidak sepertiku, yang dengan mudah menjadi manajer di Chu, grup keuangan terkemuka. Dan kau hanya bisa menjadi petugas kebersihan. Untukmu, kamu hanya bisa jadi tukang bersih-bersih. Apa yang terjadi? Ayo lihat apa yang terjadi. Bukankah itu manajer Shu? Mengapa dia bertengkar dengan tukang bersih-bersih? Sepertinya tukang bersih-bersih ini mengutuk manajer Shu dengan mengatakan dia akan segera dipecat, sehingga manajer Shu marah. Hanya seorang tukang bersih-bersih berani berbicara pada manajer Shu seperti ini. Sungguh berani. Tapi hei, tukang bersih-bersih ini terlihat agak asing. Chu Nianchi, apakah kau mendengarnya? Saya menasihatimu mulai sekarang di hadapanku, membungkukkan kepalamu. Urusan itu telepon first test. Atau aku akan menghukummu untuk membersihkan semua toilet di gedung. Oh, Direktur Utama Jiang, kau akhirnya datang.
Di mana Direktur Utama Chu? Bukankah Nianci tiba 15 menit yang lalu di perusahaan? Mengapa kami belum melihatnya? Tidak. Direktur utamaku. Berita buruk, Xu Weiwei, direktur utama, sedang bertengkar dengan tukang bersih-bersih. Tunggu. Xu Weiwei? Bagaimana dia ada di perusahaan cabang dan menjadi manajer juga? Direktur HR berkata, semua penunjukan di perusahaan cabang telah dilihat oleh Direktur Utama Chu. Dan kami mengira Xu Weiwei masuk ke perusahaan cabang diizinkan oleh Direktur Utama Chu. Oh, Dax ini buruk. Ayo cepat pergi. Sungguh, betapa beraninya. Toilet cabang kita, apakah ada 18 di antaranya? Pulang di malam hari, tidakkah kamu akan terendam bau? Yuk saya menyerang Anda untuk berselutut dengan benar. Seorang pembersih seharusnya mengenali statusnya. Wei, ini terlalu berlebihan. Begitu banyak orang sedang menonton di sini. Dan kamu membuat Nianci melakukan hal kejam seperti ini. Kak Lingzhou, kamu juga mendengarnya. Dialah yang memprovokasi aku pertama kali. Jika aku tidak menghukumnya, bagaimana aku bisa membangun diri di perusahaan? Nianci, sebaiknya kamu berlutut grup Xie with Luke Ren Tuan Wei untuk investasi. Xie Lingzhou, bukankah kamu selalu bertanya padaku mengapa aku meninggalkanmu? Karena saat aku membutuhkanmu, kamu selalu berdiri di samping Xu Weiwei. Tiwa Kyun akan berdiri di sisiku. Mengapa dia akan berdiri di sisimu, seorang pembersih? Saya menyarankan Anda untuk cepat berlutut. Kesabaranku hampir habis. Dia bukan seorang pembersih. Ini adalah Direktur Chu. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Direktur Chu apa? Dia sebenarnya adalah Direktur Chu. Bagaimana mungkin? Chu Nianci. Benar-benar tidak punya malu. Kamu bahkan membuat kolega kita berakting dalam sebuah sandiwara. Biar ku beritahu, jika kamu benar-benar Direktur Chu, aku akan membersihkan semua toilet di gedung ini sendiri-sendiri. Itulah yang kamu katakan. Lalu hari ini, toilet ini, kupikir kamu akan membersihkannya pasti. Kamu baik-baik saja, Nianci? Yan Shen, kamu di sini? Bapak Kirchang, aku tahu bahwa perusahaan cabang ini didirikan bersama oleh Anda dan Bapak Chu, tetapi Anda hanya pemegang saham. Aku tuh tidak melakukan kesalahan apapun, hanya menghukum seorang petugas kebersihan kecil. Anda tidak berhak menghukumku, kan? Kamu hebat sekali. Petugas kebersihan yang Anda sebutkan bukan Chu Nianci, kan? Siapa lagi yang bisa... Bapak Chu, bagaimana Anda bisa seperti ini? Bapak Chu! Petugas kebersihan ini ternyata Bapak Chu? Oh tidak. Aku bahkan membantu manajer Xu melampiaskan kemarahan padanya tadi. Sekarang kita bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaan kita. Maaf, Bapakku. Karena aku tidak sengaja mengotori pakaian Bapak Chu, jadi dia sementara mengenakan seragam karyawanku. Lagi apa? Kamu bisa pergi sekarang. Baik. Cepat. Kalau tidak, kemarahan Bapak Chu akan menimpa kita. Cepat. Apakah Anda keliru? Chu Nianci. Bagaimana mungkin dia adalah Bapak Chu? Xu Weiwei. Hari ini aku akan memberitahumu, Nona Chu Nianci adalah kepala grup keuangan Chu. Dia dengan usahanya sendiri membangun seluruh kerajaan bisnis. Di hadapan Bapak Chu, kamu hanyalah seekor semut. Apa? Weixin Daipotia. Chu Nianci hanya seorang kecantikan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah menjadi presiden grup Chu? Aku tahu itu kau pasti sedang berkomplot untuk mengacaukan aku. Bukankah itu aku? Siapa kau pikir dirimu? Hingga pantas mendapatkan perhatianku? Kau telah menyinggung Presiden Chu. Kau dipecat. Bawa dia pergi. Lepasin aku. Tunggu. Bos, bukankah seseorang berkata tadi bahwa mereka ingin membersihkan semua toilet perusahaan? Sebelum membuangnya keluar, suruh dia membersihkan semua toilet. Kalian awasi dia. Jangan sampai ada satu pun yang terlewat. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Chu Nianci, beraninya kau mengacaukan aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jika engkau adalah presiden grup Chu, mengapa kau menyembunyikan identitasmu dan menikahiku? Dulu aku sangat menyukaimu. Untukmu, aku rela mengorbankan segalanya yang kumiliki. Ketika keluargamu membutuhkan perawatan, aku mengambil peran sebagai pengasuh. Ketika perusahaanmu membutuhkan dana, aku membuat grup Chu berinvestasi di dalamnya. Tetapi kamu terus mengecewakanku berulang kali. Kamu membiarkan ibumu dan Xu Weiwei mempermalukanku dengan segala cara. Tak heran kamu lebih memilih pergi tanpa apa-apa daripada tetap menikah denganku. Sebagai presiden grup Chu yang bergengsi, bagaimana bisa kamu peduli dengan hal-hal ini, Chu Nianci? Kau melakukan semuanya dengan sengaja. Menarik dana, ingin melihatku terkejut, dan menertawakan kemalanganku. Chu Nianci, kamu berhati batu. Tuan Xie,
Jangan bersikap polos setelah mengambil keuntungan. Selama bertahun-tahun, Nianchi telah berinvestasi begitu banyak di grup Simu selama bertahun-tahun, kamu tidak mengembangkannya sama sekali. Itu karena kamu sendiri tidak kompeten. Sekarang kamu telah kehilangan kendali, aku pikir kamu bahkan lebih tidak berarti. Nianchi, aku tahu kamu senang akan memaafkanku. Tetapi, tentang aku dan Shu Weiwei, aku bisa menjelaskannya padamu. Selain itu, grup C adalah karya hidupku. Tolong bantu aku ya. Aku memohon padamu. Oh, dulu Nianchi membantumu karena dia mencintaimu. Tetapi sekarang, ya, jika Nianchi membantu grup C Anda, bantuan apapun kepada grup Chu tidak selain membawa keuntungan. Kita semua adalah pebisnis, dan kita tidak melakukan transaksi yang tidak menguntungkan. Ketika aku tidak memiliki apa-apa sebelumnya, aku menikahimu dan menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Semua orang memanggilku penjahat. Kau tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Sebetulnya, kau juga berpikir demikian dalam hatimu. Sekarang kau kembali untuk memohon padaku. Tidakkah kau pikir itu lucu? Itu tidak benar. Aku tidak... Yanshan, ayo pergi. Pergi. Halo, apa yang terjadi? Tin-Chu, ada berita buruk. Tin-Chu telah menggugat di pengadilan, mengatakan perjanjian perceraian Anda tidak valid. Baik, saya tahu. Besok jam 3 sore, Nianchi. Aku akan menunggu di villa kita. Baik. Nianchi, aku ingin bertemu denganmu dan berbincang-bincang dengan baik. Setelah itu, aku akan pergi ke pengadilan untuk menarik lamaranmu. Oke? Baik. Nancy, kau sudah di sini. Duduklah dan coba hidangan yang kubuat untukmu. Sudah lama aku tidak memasak. Sayang, ada apa? Tidak ada dapat hanya luka kecil. Mulai sekarang kau tidak boleh memasak. Tidak, kau bahkan tidak boleh masuk ke dapur. Lalu siapa yang akan melakukannya jika aku tidak? Mulai sekarang aku yang akan memasak, dan kau fokus saja untuk menjadi orang yang sukses dan berpengaruh. Baik. Katakan apa yang ingin kau katakan dengan cepat. Aku tidak punya banyak waktu lagi untukmu. Nianchi, kau harus makan sesuatu dulu. Bukankah engkau dulu suka tumis tomat telur yang kubuat? Sebenarnya, aku tidak pernah suka tumis tomat telur. Karena kamu yang membuatnya, maka aku suka memakannya. Tapi aku tidak ingin memakannya sekarang. Nianchi, maafkan aku. Aku tahu kamu pasti masih membenciku. Aku juga tahu kamu menderita begitu banyak di keluarga She. Akulah yang mengabaikanmu. Berikan aku kesempatan lagi, dan aku pasti akan berubah, ya? Shelin Zhou, apakah kamu melakukan sebuah ini untuk membuatku menyuntikkan dana ke si grup atau untuk menjagaku? Tentu saja untuk menjagamu. Adapun urusan si grup, akan menanganinya sendiri. Aku akan mengembangkan si grup dengan usahaku sendiri. Nianchi, mari kita jangan bercerai. Tidak. Proses perceraian sudah selesai. Sertifikat perceraian sudah dikeluarkan. Shelin Zhou, tak ada hubungan lagi antara kita. Bahkan jika kamu mengajukan gugatan di pengadilan, itu tidak akan membantu. Bisakah kita tidak bercerai? Saat itu saya tidak sadar dan menandatangani perjanjian perceraian. Jika saya tahu, saya tidak akan pernah menandatanganinya. Shelin Zhou, mengapa kamu begitu enggan untuk menghadapi kenyataan? Saya tidak percaya. Kamu jelas sangat mencintaiku. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba berhenti mencintaiku? Apakah karena Shu Weiwei? Baik. Saya nak meneleponnya sekarang juga. Dan memutus semua kontak dengannya. Halo Weiwei. Lin Zhou, saya padaku ingin hidup lagi. Weiwei, di mana kamu? Katakan padaku, saya akan pergi ke sana segera. Saya berada di atap gedung si grup. Luar sangat dingin dan berangin. Saya sangat ketinginan. Weiwei, jangan melakukan hal bodoh apapun, katakan padaku, saya akan pergi ke sana segera.
Jika kamu ingin pergi, silakan pergi. Ingatlah untuk menarik permohonan perceraian. Saya pasti tidak akan menarik permohonan perceraian. Tunggu Sitso kembali, dan kita akan membicarakan perceraian lagi. Xielin Zhou, 1 detik kamu bilang padaku, jangan menghubungi Xu Weiwei, detik berikutnya kamu pergi mencarinya. Katakan padaku, apakah ada kebutuhan untuk pernikahan kita berdamai kembali? Nian Se, Wei Wei menyelamatkan nyawaku, tapi aku benar-benar mencintaimu. Dan aku tidak bisa meninggalkannya. Tunggulah aku. Kau harus menungguku kembali. Ada apa denganmu? Kakiku terluka dan aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Jangan menangis, aku akan menggendongmu pulang. Ibu berkata dalam dongeng, jika seorang putri menyelamatkan seorang pangeran, pangeran harus menikahinya. Jadi aku akan menikahimu, oke? Bagus. Ketika aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Baiklah. Bukankah aku yang menyelamatkanmu? Wei Wei, jangan lompat, tenang, oke? Jangan mendekat. Aku tidak ingin hidup lagi. Tuan Chu memecatku dari perusahaan, dan Tuan Jiang memasukkan namaku dalam daftar hitam industri, dan hidupku benar-benar hancur. Wei Wei, bahkan jika kamu tidak pernah bekerja sehari pun, aku masih bisa menjagamu. Sungguh? Apa? Untuk grup C milikku, mendukungmu itu mudah. Aku ingin selalu berada di sampingmu ya. Bisakah kamu tidak melompat? Anggur ini luar biasa. Kita harus menjaganya dengan baik sampai ulang tahun pernikahan emas kita, lalu kita akan mengeluarkannya. Baik, aku akan mendengarkanmu. Karena aku tidak sabar menunggu ulang tahun pernikahan emas kita, mari kita minum hari ini. Wai Wai. Kakak Linzhou, aku hanya memiliki kamu yang tersisa. Wai Wai, kamu menyelamatkanku dulu. Jadi sekarang biarkan aku melindungimu ya. Saya bermaksud minum anggur ini dan kemudian pergi. Bagaimana bisa saya mabuk di sini? Nian She, Wei Wai sedih kemarin. Jadi saya tinggal bersamanya lebih lama di atap. Kami tidak melakukan apa-apa. Apa yang kau lakukan? Hai, saya tidak peduli. Dan saya juga tidak peduli. Hei, hati-hati. Kamu minum. Bukankah ini anggur? Das Malm fast na orang kita. Lupakan saja. Aku akan ambilkan obat mabuk untukmu. Istirahatlah dengan baik. Linzhou sudah pergi. Mengapa kau tuh masih berpura-pura? Kamu bilang kalian berdua sudah bercerai, tapi kau di rumah mantanmu mabuk dan menyedihkan. Aku tak pernah menyangka Presiden Grup Chu akan menggunakan trik seperti itu. Aku bukan yang licik. Dan akhirnya Darina akan menjelaskan padamu. Kamu... Meskipun kau berkuasa dan berkedudukan tinggi, tapi apa gunanya menguasai segalanya? Pria yang kau rindukan. Bukan aku pasti datang hanya karena aku memanggil? Xielin Zhou dan aku sudah bercerai. Kau tidak perlu menganggapku sebagai musuh khayalanmu. Semua orang tahu, kau hanya pengikut Kak Linzhou. Aku tidak percaya ada tempat tersisa untuknya di hatimu. Bagaimana jika kau menyentuhku? Siapa yang akan dia bela? Wei Wei. Tuan Chu, aku tahu, aku pernah menyinggungmu sebelumnya.
Tapi kali ini aku mohon, bisakah kau bermurah hati dan mengampuniku? Kau hati engkau tinggal di sisi Kak Linzo? Kau baik-baik saja? Aku tidak bermaksud membuat Tuan Chu marah. Aku benar-benar tidak pernah bermaksud untuk memutuskan hubungan kalian. Dia tiba-tiba memukulku. Wajahku sangat sakit. Aku tahu tadi malam aku tidak pulang tepat waktu, tapi seharusnya kau tidak memukulnya. Aku tidak memukulnya. Karena kau bilang aku tidak, maka biarkanlah. Aku hanya memohon ampunmu. Jangan membuatku tidak bisa tinggal di kota Jing. Apakah kau masih menyalahkanku untuk malam itu dengan Wei Wei? Aku sudah menjelaskan padamu bahwa itu adalah kecelakaan. Wei Wei menyelamatkanku ketika aku masih kecil. Dia hanya ingin tinggal di sisiku. Bukankah itu diperbolehkan? Kau? Mengapa kau harus begitu kejam padanya? Bagaimana jika aku bilang orang yang menyelamatkanmu, bukan dia? Apa maksudmu? Tuan Chu, aku tahu. Kau cemburu karena Kak Linso memperlakukanku dengan baik. Tetapi kau bahkan tidak bisa menghilangkan jasaku karena menyelamatkan hidupnya ketika aku masih kecil. Orang yang menyelamatkanku adalah Wei Wei. Kalau bukan dia, lalu siapa? Karena kau begitu bersedia menjadi buta, maka aku tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Lagi pula kita sudah bercerai. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana kau memiliki tanda lahir ini? Lokasi tahi lalat ini. Apakah mungkin Chunianchi adalah anak yang menyelamatkan Shelinzo saat mereka masih kecil? Bukankah itu terlalu kebetulan? Itu bukan urusanmu. Saya tidak pernah memperhatikan sebelumnya bahwa tahi lalat di tubuh Nianchi persis sama dengan tahi lalat pada gadis kecil yang menyelamatkan saya di masa kecil. Mungkinkah Kakak Linsu... Make sure saya adalah penyelamatnya melalui tahi lalat ini? Itulah sebabnya dia membuat yang palsu untuk menyesatkannya. Pak Chu, Anda sudah memiliki segalanya sekarang. Saya tanya pemohon jangan sampai mengambil alih identitas ini. Oke? Wei Wei, apa yang kau lakukan? Jadi tahi lalatmu itu dibuat untuk menipu kau ya? Benar begitu? Kau percaya apapun yang dikatakan Shu Weiwei. Kalau begitu, apa lagi yang bisa saya katakan? Bukan seperti itu. Saya hanya ingin menemukan orang yang menyelamatkan hidup saya saat saya masih muda. Itu sangat penting bagi saya tahu. Baik, lalu saya katakan tahi lalat ini selalu milik saya, dan sayalah yang menyelamatkanmu. Kau percaya itu? Linso, percayalah padaku. Kita sudah saling kenal begitu lama, dan kau bersamaku melalui tanda lahir ini. Apakah kau mencurigaiku karena dia? Sebenarnya keadaannya aku tak bisa meragukanmu. Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Mengapa aku tidak pernah melihat tanda lahir ini? Setiap malam saat kita bersama, kau tak pernah menatapku. Awalnya kupikir kau hanya malu. Sekarang setelah kupikir-pikir, mungkin setiap malam gelap, kau pasti membayangkan bahwa orang yang berbaring di sebelahmu bukan aku, tapi dia. Tidak, nanti sih tidak benar. Pada titik ini, berdebat tentang hal-hal ini tak ada artinya. Bagaimanapun, kau tak akan mempercayaiku. Apakah kau pikir antara kita ada kebutuhan untuk menikah lagi? Niansi, itu hal yang berbeda. Oke, aku apa yang dulu kulakukan untuk diriku sendiri. Aku menipumu, tapi aku benar-benar memilikimu dalam hatiku. Meskipun ada sedikit tempat untukku di hatimu, tapi beranikah kau menyangkal bahwa kau peduli pada Shu Weiwei sama sekali? Aku benar-benar tak ingin berdebat lagi. Aku takkan pernah menerima seorang pria yang mencintai 2 orang sekaligus sebagai suamiku. Niansi. Linjo, apakah kau mencurigaiku? Lihatlah, tanda lahir ini. Pada waktu-waktu Chunianchi bahkan tidak tahu di mana dia berada. Apakah kau akan mencurigai? Bahwa aku berbohong karena dia? Wei Wei, aku tidak mencurigaimu. Kau tidak punya tempat untuk pergi sekarang? Tinggallah di tempatku saja. Beristirahatlah dengan baik. Linjo, kau sudah kau meninggalkan. Mengapa engkau di sini? Niansi, kau sudah kembali. Asistenmu bilang kau tersesat. Jadi aku pikir harus cepat-cepat kembali untuk memeriksa. Aku menunggumu semalaman. Kau akhirnya kembali. Tidak, ponselku kehabisan baterai. Tidak apa-apa. Omong-omong, ini adalah informasi tentang Shu Weiwei sebelum dia kembali. Asisten Zhang berkata, ini adalah apa yang sebelumnya kau minta dia selidiki. Tidak perlu dilihat. Itu tidak ada hubungannya denganku.
Aku pikir kau harus melihatnya. Tiga tahun yang lalu, Shu Weiwei melarikan diri setelah pernikahan dan pergi ke negara A. Dia dipelihara oleh seorang Taipan lokal. Dia melakukan banyak hal ilegal. Setelah Taipan itu jatuh dari kekuasaan, Shu Weiwei melarikan diri kembali ke negara asal. Saya pikir dia kembali setelah puas bersenang-senang, tapi masih ada hal lain. Saya akan menghubungi asisten Zhang dan memintanya mengirim dokumen ke Shilin Zhou. Ya, bagaimana bisa kamu lemah lagi pada mantan suamimu? Lagi pula, kami pernah menikah, dan saya tidak ingin dia tertipu terlalu parah. Ada minuman yang kamu suka di kulkas. Silakan ambil sendiri. Saya akan pulang dan istirahat dulu. Nianci, kapan kamu berbalik dan memandangku? Oh, Ibu, Lin Zhou, kamu bilang sebelumnya bahwa Chu Nianqi adalah presiden grup Chu. Benarkah? Ya Tuhan, menantu yang baik ini, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa dia adalah orang terkaya sebelumnya? Ibu, sudah saya bilang sebelumnya untuk bersikap baik padanya. Walaupun Nianqi bukan orang terkaya, dia tetap istriku. Oh, kalau begitu, saya tidak setuju bahwa dia menyembunyikan identitasnya ketika dia datang ke keluarga kita. Hei, biar saya bilang, kamu tidak bisa membawa Shu Weiwei. Lagi, dia telah masuk daftar hitam seluruh industri dan masa depannya hancur. Saya bilang usir dia. Dengan begitu, mungkin kamu dan Nianqi masih punya kesempatan menikah lagi. Ketika Nianqi masih di rumah dulu, kau bilang Weiwei sempurna. Tapi setelah tahu Nianqi paling kaya, kau bilang Weiwei tidak baik. Ada apa denganmu? Lin Zhou, bukankah ini untuk kebaikanmu sendiri? Lihat, siapa sangka Shu Weiwei begitu putus asa. Itu kau berhenti ganggu aku. Aku cuma ingin sendiri sebentar. Lin Zhou, Ada apa? Ada masalah? aku datang untuk siapkan bak mandi untukmu. Terima kasih, tapi ini seharusnya apa dilakukan oleh pembantu mulai sekarang. Aku cuma ingin memperlakukan sesuatu untukmu. Saya akan tahu. Kau akan tinggalkan aku juga. Omong kosong apa yang kau katakan. Kau selamatkan hidupku saat kita kecil. Bagaimana aku tidak peduli padamu? Apakah kau ingat kalung itu yang kuberikan saat kita kecil? Mengapa aku tak pernah lihat kau memakainya? Kalung itu aku sudah simpan. Semua yang kau berikan padaku, aku hargai semuanya. Benarkah? Aku tak pernah memberikanmu kalung apapun. Mungkin aku salah. Bukan kalung itu? Shu Weiwei, apakah kau sudah berbohong padaku selama ini? Bagaimana mungkin? Lin Zhou, biarkan aku menjelaskan. Kita sudah saling kenal begitu lama. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Katakan yang sebenarnya. Kenyataannya, aku adalah penyelamatmu. Oh baik. Kau tidak akan memberitahuku kan? Aku ada kecamatan. Lin Zhou. Kuharap yang sebenarnya tidak seperti yang kubayangkan. Jika tidak, si Lin Zhou, kau akan menjadi sebuah lelucon yang lengkap. Tuan Jie, apa kau sudah menemukan? aku menyewa detektif swasta untuk menyelidiki masa kecilmu dari awal hingga akhir dan menemukan orang yang menyelamatkanmu dulu. Ya, ini dari masa kecil gadis kecil yang menyelamatkanku. Itu Nianqi. Benar-benar Nianqi. Itu Nianqi. Benar-benar Nianqi. Ini bagaimana kau perlu punya tanda lahir ini? Baiklah, kalau begitu saya akan bilang, saya selalu punya tanda lahir ini. Apakah kamu percaya bahwa sayalah yang menyelamatkanmu saat kecil? Dia jelas-jelas bilang padaku dulu. Kenapa aku tidak percaya apa yang dia katakan? Sayalah yang minta maaf kepada Nianqi. Aku salah. Semua ini salahku. Selain ini, ada juga dokumen ini yang dikirim secara anonim.
Shu Weiwei kabur kembali ke negara ini. Tidak heran dia tidak pernah memberitahuku tentang waktunya di luar negeri. Untuk seseorang seperti Shu Weiwei, aku menyakiti seseorang yang sangat mencintaiku. Tuan Xie. Bagaimana aku bisa pingsan? Dokter bilang kamu marah besar. Tuan Xie, dokter bilang kamu perlu istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak berpikir lagi. Keluar! Kakak Lin Hou, apa kamu membuatku mau ketakutan setengah mati? Apakah kamu tahu? Ku Weiwei, beraninya kamu muncul di depanku. Apa maksud meeting kan itu? Saya telah menemukan bahwa bukan Anda yang menyelamatkan saya dulu, tapi Nianchi. Kak Linzo, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin bukan saya yang menyelamatkanmu? Apakah itu Chu Nianchi? Omong kosong apa lagi yang dia katakan padamu? Kau tak bisa percaya apa yang dikatakan Chu Nianchi. Dia mencoba memecah belah kita. Kini sudah begini, kau masih berani berbohong? Baik. Kalau begitu, lihatlah foto-foto ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah benar kamu yang menyelamatkan saya? Hah. Dari mana foto-foto ini berasal? Kak Linzo, dengarkan saya. Foto-foto ini palsu, ini dibuat-buat. Itu adalah Chu Nianchi. Pastilah Chu Nianchi. Katakan padaku, mengapa kau telah berbohong padaku sejak kecil? Jika engkau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan melaporkanmu ke polisi. Terlebih lagi, hal-hal ilegal yang kau lakukan di negara A cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup. Kukatakan padamu, katakan yang sebenarnya. Baik, kau ingin tahu yang sebenarnya, kan? Kalau begitu, akan ku beritahu. Dulu, kau melihat tahi lalat di leherku dan mengira aku adalah penyelamatmu. Aku melihat bahwa kau adalah tuan muda kaya, jadi aku hanya ikut saja. Tapi apa hubungannya dengan saya? Xie Lin Hou. Engkau yang salah mengenali orang. Ini salahku. Aku pantas menerimanya, kan? Kak Lin Hou. Biarlah kita kelola berlalu. Sekarang hanya kita berdua. Kak Lin Hou, mari kita mulai lagi. Baik? Aku tidak pernah punya perasaan untukmu. Itu karena engkau menyelamatkanku saat aku kecil. Sekarang kau membuatku merasa jijik hanya melihatmu. Kau tahu apa? Kak Linzo, sudah cukup. Chu Nianchi sudah meninggalkanmu. Sekarang selain aku, siapa lagi yang mau menerimamu? Jangan tidak tahu berterima kasih. Pergi. Pergi dari sini. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kak Linzo? Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena melupakan ikatan kita dulu. Aku akan panggil polisi. Tuan Xie, Anda tidak boleh masuk. Presiden Chu, saya sangat menyesal saya tidak bisa menghentikan Tuan Xie. Tidak apa-apa, Asisten Zhang. Anda bisa keluar dulu. Iya, aku akan keluar juga. Tidak perlu. Antara Pak Xie dan aku, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Nianchi, aku minta maaf. Aku sudah tahu. Kamulah yang menyelamatkanku saat aku kecil. Aku sudah mengusir Shu Weiwei. Bisakah kita mulai lagi? Xie Lin Hou, sudah selesaikah kamu? Tidakkah kamu pikir apa yang kamu katakan sekarang itu konyol? Aku benar-benar tahu aku salah. Saya bukan kawan kenam Shu Weiwei. Kita masih akan bahagia bersama. Kamu bilang Shu Weiwei menipumu. Tapi bukankah kamu juga telah menikmati tipu daya Shu Weiwei selama ini? Itu tidak benar. Selama ini orang yang kucintai dan kusukai hanyalah kamu. Suka padaku? Jika kamu benar-benar suka padaku, bahkan jika kamu salah paham bahwa Shu Weiwei menyelamatkanmu dulu, di hatimu hanya akulah. Apalagi tidur dengannya dengan dalih tertentu. Itu hanya salah paham. Kupikir kamu tidak akan peduli. Kamu sangat mencintaiku. Mengapa ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan langsung padaku? Mengatakan langsung padamu? Kamu menyimpannya dengan sangat baik. Jika aku tidak sengaja melihatnya, aku masih akan dalam kegelapan sekarang. Apalagi, akhirnya jika aku mengatakan sesuatu, kamu akan pikir aku cemburu dan membuat keributan. Karena kamu tidak pernah berdiri di sisiku. Nianchi, maaf, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku bisa mengubah semua yang kamu katakan. Kamu suka ibuku. Aku usahakan mengirimnya kembali ke desa besok. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Tidak. Kami benar-benar
Tidak punya kesempatan lagi? Sejak saat kamu mengkhianatiku, sudah ada berakhir antara kita. Nianci, kamu telah berubah. Kau menjadi begitu kejam. Orang selalu berubah, terutama setelah dikhianati. Aku sudah bilang, aku salah. Aku benar sebenarnya Allah. Aku bersumpah. Aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Berikan aku kesempatan lagi ya. Celine Zhou, aku sudah memutuskan untuk bersama Yanshan. Dan kami sudah memutuskan untuk bertunangan. Jangan terlalu keras kepala lagi. Pergi sekarang. Bertunangan? Ya, Tuan Xie. Nianci dan aku sudah memutuskan untuk bertunangan. Aku juga tidak ingin mantan suami tunanganku mengganggunya. Kita semua dewasa, tidak perlu membuat keributan. Benar? Tidak. Tidak mungkin. Itu tidak benar. Nianci, apakah kau berbohong padaku? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Maafkan aku, Yanshan. Aku hanya ingin dia putus asa sepenuhnya. Itulah mengapa aku mengatakannya. Tidak apa-apa. Untuk digunakan olehmu, aku sangat bahagia. Nianci, kapan kau akan sampai di sini? Aku akan datang sekarang. Nianci, ada apa denganmu, Nianci? Xu Weiwei, mengapa kau... Lepaskan aku. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Engkau membuatku kehilangan segalanya. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Mimpi saja? Nianci, ada apa denganmu, Nianci? Xu Weiwei, kau... Lepaskan aku. Aku melepasmu. Kau menyebabkanku berakhir tanpa apa-apa. Ingin aku melepasmu? Mimpi saja. Keluar. Semesta syarat yang menyuruhmu keluar. Mengapa kau masih betah di sini? Bibi, bukankah dulu kau paling suka padaku? Jangan usir aku. Suka padamu itu karena aku pikir kau berguna untuk anakku. Tapi sekarang, kau menyebabkanku kehilangan menantu yang baik. Keluar sekarang, takkan pernah ingin melihatmu lagi. Aku. Kau diusir sendiri, apa urusannya denganku? Kalau bukan karena kau, grup C akan menjadi milikku. Dan Shilin Zhou akan menikahiku. Tapi sekarang aku tak punya apa-apa. Mengapa? Mengapa kau presiden grup keuangan Chu? Mengapa? Meskipun aku sangat mencintainya, hatinya hanya ada kamu. Xu Weiwei, jika kau membunuhku, kau juga tak akan lebih baik. Kau pikir aku sekarang masih peduli dengan ini? Kau menghancurkan aku. Lalu aku akan membawamu ke neraka. Berhenti! Kau, apa yang membawamu ke sini? Wai, tenang. Jangan lakukan hal bodoh. Jika kau membunuh Nianci, hidupmu akan berakhir. Hidupku sudah berakhir. Semua ini karena dia. Baiklah, aku berjanji padamu, Wei. Jika kau melepaskan Nianci, aku akan membiarkanmu kembali ke villa. Dan aku akan merawatmu seumur hidup. Oke? Kau pikir aku bodoh? Itu aku melepaskannya. Kau akan segera mengirim orang untuk menangkapku. Aku sudah tidak ada jalan kembali sekarang. Kau datang pada waktu yang tepat. Akan membunuhnya dulu, lalu membunuhmu. Ayo kita semua turun bersama? Kau gila? Shilin Zhou, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Pergi. Nianci. Lepaskan aku. Nianci, kamu baik-baik saja? Nianci, kamu baik-baik saja? Walaupun aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Yanshan, kamu menatap baik-baik saya nih. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak hanya menculik,
Tetapi kamu juga membunuh di depan polisi. Bawa dia pergi. Lepas tak aku. Yanshan. Tidak hanya kamu menculik, tetapi juga membunuh di depan polisi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Yanshan. Yanshan. Tolong bangun. Hanya jika kamu bangun, aku akan menjanjikan apapun padamu. Benarkah? Ya, aku berjanji apapun padamu. Kamu baik-baik saja? Ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Yanshan, aku tahu kamu sudah lama diam-diam menyukaiku. Maukah kamu menikah denganku? Apakah ini lelucon? Jika itu karena aku menyelamatkanmu, kalau begitu, itu tidak perlu. Tidak, Yanshan. Aku ingin menikahimu. Bukan karena negaraku berterima kasih padamu. Sejak aku bercerai dengan si Linzo, hidupku seperti air yang menggenang. Jadi aku sengaja menghindari kebaikanmu terhadapku. Tetapi ketika aku melihat bahwa harming maaf saudara untukku, aku sangat parah. Takut kamu akan meninggalkanku. Yanshan. Mungkin pada waktu yang sangat awal, sudah tanpa sengaja memasuki hidupku menjadi bagian dari hidupku. Aku benar-benar sangat takut bahwa kau akan meninggalkanku. Yanshan, North Karen sangat awal. Tanpa sengaja kau memasuki hidupku dan menjadi bagian darinya. Pak Jiang, Anda sudah bangun. Aku datang untuk menemuimu. Silakan duduk. Tidak perlu. Pak Jiang, aku tidak pernah menyangka Xu Weiwei adalah orang seperti itu. Bahkan pembunuhan dia lakukan. Jika aku tidak salah, mengenali orang saat itu, kau tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Tidak apa. Ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak memutuskan untuk menikahi Yanshan. Baik, waktu ketika kau menahan pisau untuknya, aku tahu kau mencintainya tidak kalah dariku. Kau adalah orang yang sangat baik. Dan memang hanya kau yang layak untuknya. Aku akan mendoakan kalian berdua. Kau istirahat dulu, aku pergi dulu. Ingat untuk mengirimkan undangan kepadaku saat kalian menikah. Niancy, tidakkah kau punya apa-apa untuk dikatakan padanya? Akhir kita sudah ditakdirkan. Saat dia membuat pilihan, berulang-ulang kali. Orang selalu harus membayar untuk perbuatannya. Selain itu, aku adalah tunanganmu sekarang. Jangan sekali-kali berpikir untuk menyingkirkanku. Bagaimana mungkin aku menyingkirkanmu? Tunanganku